kita mencari 2 orang dalam ruangan ini yang kita tanya 2 hal. Makanan kesukaan dia itu apa? Kedua, apa yang bisa saya doakan selama 1 minggu ini? Jadi 2 orang mencari 2 orang, ya. Dan Anda hanya diberi waktu 3 menit dari sekarang. Silahkan. Oke ya. Ayo Bu. Makanan kesukaannya apa? Apa yang bisa didoakan? Apa Bu? Makanan Manado. Serius, pedes. Sate babi. Oke. Sama apa Bu? Apa yang bisa didoakan? Apa yang bisa didoakan Bu 1 minggu ini? Beatrice lagi cari pekerjaan. Oh, Beatrice lagi cari pekerjaan di Jakarta. Oke, thank you. Oh, aku semua sama makanan Manado aku suka Bu. Aku doakan untuk persiapan khotbahku. Jadi oke, thank you ya. Ibu, makanan kesukaannya apa Bu? Nasi goreng. Simple dan gampang. Oke, apa yang bisa saya doakan Bu? Saya mau doakan supaya bisa menjalani hari-hari ngurusin anak itu dengan hati yang kuat, hati yang lemah lembut, sabar. Oh, nama Ibu siapa Bu? Natalia. Anak Ibu? 2 SMA. Wah, anaknya udah besar. Niko, iya. Natalia. Oke, Ibu baru pertama datang ya? Iya. Iya, baru. Dia jadi Oh. adik saya di sini. Oh, kau yang ajak ya? Oke. Iya Bu Natali, yuk. Aku sudah 2. Oh, hai. Nama siapa Ibu? Saya namanya Pasca. Oh, Ibu Pasca. Makanan kesukaannya apa Bu? Sate. Oh, sama Bu Lilit, sate. Apa yang bisa saya doakan? Ibu namanya siapa? Saya Mercy. Iya. Saya suka makanan Manado. Apa yang bisa saya doakan buat Ibu Pasca? Semangat menjalani hidup. Iya, puji Tuhan. Semangat menjalani hidup ya. Pasti Ibu ya. Banyak-banyak datang persekutuan dengar firman ya Bu. Oke. Yuk. Saya temannya Lamsio Bu. Ibu-ibu, ini bukan buat seru-seruan ya, tapi Anda betul-betul mendengarkan rekanmu minta didoakan apa, itu kita bukan kalimat basa-basi yang basi ya, tapi kita jadi anak-anak Tuhan tuh menghidupi hal-hal sederhana. Ini jadi pokok doa ya. Saya berkenalan dengan Ibu Natali, Ibu Pasca, terus tadi dengan Ibu Lilit, sedikit tahu makanan kesukaan mereka, dan ya pesan sponsor, kali-kali 1 kali kau mau bawakan itu buat dia ya. Yang sate babi ya Bu ya. Ada yang simple, just nasi goreng saja, saya sudah senang. Ya, Tuhan berkati ibu-ibu, ada bapak-bapak, ingatlah 1 minggu ini kita mau berdoa untuk dia apa. Jangan sampai lupa namanya ya, Mari kita tundukkan kepala, kita datang di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, kami datang padamu dengan limpah hati penuh syukur Tuhan. Sekali lagi boleh melihat wajah-wajah saudara-saudara seiman di dalam komunitas tubuh Kristus yang Engkau kasihi ini Tuhan. Dan melihat waktu di depan kami yang Tuhan bukakan seluas mungkin untuk memikirkan firman Tuhan. Untuk membaca dan merenungkannya. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan celikkan mata iman kami untuk melihat keindahan cinta kasih Tuhan untuk orang-orang tidak berguna di dalam catatan sejarah yang ada di dalam kebenaran firman-Mu. Tariklah hati kami berdekat kepadamu Tuhan. Berikanlah kami ruang seluas mungkin untuk memikirkan Tuhan dan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami yang sementara ini Tuhan. Dan berkatilah kami lewat kelimpahan firman Tuhan. Oh Tuhan, kasihanilah hamba Tuhan yang akan berbicara. Sungguh Engkau yang paling tahu betapa dia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Oh Tuhan, kasihanilah jemaat-Mu
Setiap kami kaum wanita yang juga Tuhan kasihi dan pelihara, berkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, firman yang hidup, kami bersama-sama berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita masuk di seri keempat dari 10 Courageous Women, yaitu Rahab, bicara mengenai Rahab. Mari kita buka bagian agak panjang ya, tapi supaya kita tidak hanya dapat parsial, saya mau ajak kita buka dari Yosua. Ya, ada 3 bagian Alkitab dari PL sampai dengan PB. Yosua, Imamat Bilangan Ulangan Yosua pasal 2, ya. Saya persilahkan bapak-bapak dulu baca ayat pertama, bapak-bapak ayat pertama, saya ayat kedua, semua ibu-ibu ayat ketiga, bapak-bapak lagi, saya, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-24. Yosua pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ke-24. 1, 2, 3. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amati-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan tunggal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan membunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi, segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, tempat-tempat penyeberangan dan duduklah di gerbang. Segera sesudah mengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah memberikan air laut yang berlaut di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di sebelah sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og, yang telah kamu sumpah. Ketika kami mendengar itu, tawar hatilah kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melakukan perjalanan. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan.
Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Ya, mari kita buka bagian Ibrani, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 30, 3 bagian Alkitab. Ya. Ibrani pasal 11 ayat 30 sampai dengan 31. Itu adalah saksi-saksi iman ya. Saudara kalau lihat Ibrani 11 itu daftar pahlawan-pahlawan iman yang dicatat di dalam Alkitab. Tapi kita akan menemukan menariknya bahwa penulis Ibrani menaruh di dalam ayat 30 dan 31 bersama-sama. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Terakhir Yakobus pasal 2, mari kita buka. Ya, sebelahnya tinggal dibalik kalau saudara pakai kitab suci ya. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai 25. Ayat 25 semua baca sama-sama. Semua perhatikan ya. Perhatikan, saya baca 21 sampai 24, 25 tidak perlu diberi komando, semua baca bersama-sama. Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikianlah genap nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, sampai sedemikian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat tokoh Rahab adalah tokoh yang kalau kita bilang kontroversi ya. Dan menarik sekali, tidak kebetulan namanya boleh dicatat di dalam Alkitab. Ibu-ibu kalau perhatikan di dalam catatan silsilah Matius pasal 1 ayat 5 tidak kita baca. Rahab juga ada di situ. Ibu-ibu kalau lihat di dalam catatan Matius pasal 1 itu silsilah. Ada banyak laki-laki yang sebetulnya namanya tidak dicatat di dalam silsilah. Laki-laki saja tidak dicatat. Tetapi Rahab ini very special. Dia perempuan dan namanya dicatat di antara teman 5 orang perempuan yang dicatat di dalam Matius. Sehingga tidak kebetulan ibu-ibu, bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa perempuan ini? Perempuan ini kontroversi sekali karena Alkitab selalu memberikan data kepada dia. Perempuan ini namanya Rahab, perempuan sundal. Yakobus memberikan perempuan ini pelacur. Ya, ada data seperti demikian. Kita tahu ya. Perempuan sundal, perempuan pelacur, perempuan yang bagi kita kaum wanita itu, ya saya pernah ya waktu di Surabaya membawakan PA ini di KTB kaum wanita dan berhenti di dalam tokoh Rahab. Saya bilang minggu depan kita datang ya, kita bahas Rahab ya. Dia langsung komen ketika pulang, saya tahu lah kira-kira Rahab itu akan disoroti imannya. Tapi maaf ya Bu Mercy, bagi saya pelacur tetaplah pelacur kira-kira. Terus dia tuh berespon begini misalnya, oh oke, hanya karena menolong 2 orang itu pengintai, lalu sepertinya segala masa lalu yang suram perempuan sundal pelacur didel begitu saja. Bahasa dia itu begini,
Alkitab, it is not fair ya. Berapa perempuan yang sudah tercurah air matanya gara-gara perempuan ini. Berapa banyak keluarga yang sudah rusak karena perempuan ini. Berapa banyak laki-laki yang sudah jatuh dalam dosa karena perempuan ini. Menarik ya, menarik ya. Lalu hanya dalam satu kali topik saja, lalu segala sesuatu berjalan selesai begitukah? Bapak Ibu Saudara, saya sangat mengerti ya. Karena memang saya juga mengetahui latar belakang perempuan ini yang harus fight membesarkan 2 orang anak. Karena tahu suaminya selingkuh itu menyakitkan sekali. Tetapi suaminya lebih memilih meninggalkan istri dan dia dengan 2 orang anaknya untuk pergi ke perempuan itu. Itu jauh lebih menyakitkan. Sehingga kita bisa mengerti ya, sulit bagi dia untuk menerima Rahab. Lalu hanya dengan satu perikop ini aja gitu ya. Satu momen itu langsung menghapuskan semua masa lalu Rahab. Dosa tetap dosa. Bapak Ibu, Alkitab bukan meremehkan dosa ya. Alkitab tetap melihat keberadaan Rahab itu dosa adalah dosa. Alkitab perlu memberikan nama kepada Rahab itu perempuan sundal. Dari PL sampai PB. PB pun mesti mengingatkan kita walaupun dia tuh perempuan beriman. Jangan lupa ya, dia ini pelacur. Kita bisa bilang tapi itu kan dulu Tuhan. Tuhan bilang catat. Ya, Allah Roh Kudus dengan pimpinannya memimpin penulis Ibrani Yakobus untuk mencatat. Dia ini perempuan sundal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya Alkitab tidak bermaksud meremehkan, mensimplifikasi. Ya udahlah, karena udah tolong 2 orang ini, maka masa lalunya didel begitu saja. Tidak seperti demikian, tapi kita juga perlu belajar Bapak Ibu Saudara bahwa kita kadang-kadang tuh terlalu miskin kasih karunia. Kita kalau sudah terluka, kesalahan orang lain itu jelas di mata kita. Clear seperti kita lihat film, layarnya, detilnya, mukanya, gerakannya, bajunya. Kita bisa hafal detil sekali. Kita kalau orang sudah sakit hati itu sering sekali tidak bisa melihat hal yang baik. Tapi tokoh-tokoh yang kita bahas ini ya, 10 Courageous Women itu semua dicatat untuk menolong kita itu melihat kisah-kisah di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh yang dicatat itu dari sudut pandang, kata kalau bahasa saya itu jangan dari sudut pandang lembah Bapak Ibu Saudara. Dari sudut pandang puncak gunung baru kamu itu bisa melihat keindahan segala sesuatu. Kalau saudara melihat dari sudut pandang lembah, dari jalan menuju ke atas, kita itu bisa tersesat loh Bapak Ibu Saudara. Kita bisa tersesat masuk ke gua, kita tersesat masuk ke semak-semak, kita mungkin bahkan bisa mau jatuh ke jurang. Waktu kita lihat dari lembah kanan kiri itu cuman ada apa? Gelap, ada hutan, menakutkan. Sabar, tenang dulu, naik ke atas, capek Bu Mercy, lelah, ikut Tuhan meletihkan. Kenapa begini tuh? Kenapa Tuhan ambil anak saya nggak butuh yang lain. Kenapa Tuhan ambil suami saya? Kenapa Tuhan ambil istri saya nggak minta banyak dari Tuhan. Sabarlah, kalau kamu melihat segala sesuatu dari perjalanan lembah di bawah. Kita pertanyaan tuh banyak kali dan kita sering kali tersesat, bingung-bingung. Tapi tunggulah sampai kau naik di perjalanan di atas gunung. Baru kamu bisa lihat, oh aku tadi tersesat di bawah. Ada gua di situ, salah. Harusnya saya tidak boleh masuk di situ. Oh di situ hampir saja saat tadi saya lompat masuk ke jurang. Kenapa saudara bisa melihat itu? Karena saudara menyelesaikan perjalanan itu dan sampai ke puncak baru segala sesuatu itu clear. Kalau saudara lihat dari bawah semua segala sesuatu itu cuman ada apa? Semak belukar, duri-duri, pohon-pohon besar, ranting-ranting, binatang buas. Saudara tidak mendapat rest yang sejati sampai saudara melihat dari sudut pandang. Oh oke Tuhan, ternyata memang harus lewat gua itu satu-satunya jalan. Supaya aku bisa menikmati pemandangan yang indah dari atas. Sabar dulu. Maka ibu-ibu kalau kita lihat siapa perempuan ini? Dia perempuan musuh orang Israel, orang Kanaan, orang kafir. Ya, tapi saudara akan melihat bahwa perempuan ini begitu paradoks. Dia adalah satu-satunya perempuan dari 10 Courageous Women yang Anda akan lihat kalimat imannya paling banyak dicatat di Alkitab. Ya Rahab ini. Bahkan dia jauh lebih banyak daripada kalimat iman Maria. Rahab itu kalau saudara bandingkan dengan semua perempuan-perempuan yang ada di dalam catatan Alkitab. Kalimat imannya itu begitu dalam, panjang, ya begitu lengkap sekali. Dan membuat orang itu takjub luar biasa.
Kalimat-kalimat yang paling panjang, dan saudara kalau melihat ya di dalam catatan Ibrani itu dibuka dengan Habel. Habel itu satu tokoh yang gak ada dosanya kalau boleh lihat. Alkitab tidak menyoroti dosanya. Lalu dibuka dengan Habel dan ditutup dengan Rahab yang tadi kita baca. Alkitab itu tadi kalau saudara baca Ibrani ya, nanti baca lagi di rumah ya. Bicara mengenai saksi-saksi iman. Itu mulai dengan Habel. Orang yang tidak ada catatan dosanya. Tapi ditutup dengan Rahab yang catatan dosanya itu perempuan sundal. Perempuan pelacur. Yang kita boleh tampilkan perempuan pelacur itu bisa apa sih? Bisanya berdandan. Perempuan pelacur itu bisanya apa? Memikirkan laki-laki bukan sekedar laki-laki. Memikirkan apa? Saya bisa dapat untung apa? Uangnya paling banyak seperti apa? Saya bisa manipulasi dia seperti apa? Mungkin saya bisa menikmati seks dia sebanyak apa? Tapi kita melihat dibuka dengan pahlawan iman yang seolah-olah tidak ada kesalahan apapun. Dan ditutup oleh perempuan berdosa yang tadi kita baca. Begitu banyak kesalahan kelemahannya. Dan kalau tadi saudara baca dari Yakobus, indah sekali bukan? Bahkan Rahab itu dibandingkan dengan siapa? Komparasinya dengan siapa? Abraham kan? Abraham siapa? Lihatlah, bukankah dia itu bapa orang beriman yang disebut sahabat Allah? Karena dia mau memberikan anaknya, mempersembahkan kepada Tuhan. Bukankah Abraham berespon seperti demikian? Langsung ayat di bawahnya setelah komparasi Abraham. Dan bukankah Rahab? Siapa Rahab? Sehingga orang Yahudi kalau baca ini, apa? Abraham kami kenal. Yahudi, bapak kami keturunan orang beriman. Bangga kami disebut keturunan Abraham. Lalu jangan main-main dengan Abraham. Terus kamu bandingin Abraham dengan siapa? Rahab. Enggak kebanding ya. Saudara tahu ya di dalam catatan ini maka dan begitu juga dengan Rahab dicatat. Rahab dibandingkan dengan Abraham. Sehingga Bapak Ibu ada sesuatu yang paradoks di sini yang kita boleh belajar. Siapa perempuan ini yang Alkitab selalu mengingatkan jangan lupa dia perempuan sundal. Tetapi bahkan dibandingkan dengan tokoh-tokoh beriman. Di dalam catatan Ibrani ya tadi dibandingkan dengan Habel. Saudara lihat satu-satunya perempuan yang dicatat di dalam Ibrani itu selain Rahab, Sarah. Rahab itu juga dikomparasi dengan perempuan beriman siapa? Sarah, orang Israel sangat menghormati Sarah, sangat tahu mencintai Sarah. Tapi siapa Rahab? Rahab itu Bapak Ibu Saudara, dari sisi orang Israel sulit menerima Rahab. Beberapa penafsir itu melihat Rahab itu, ya itu kan orang Kristen puji-puji Rahab. Pernah gak mikir sih kalau dari sudut pandang bangsanya Rahab, Rahab ini pahlawan bukan? Bukan. Yang ada apa? Pengkhianat. Lu korbanin bangsa sendiri. Ya, gara-gara kamu bela bangsa Israel. Oke, tahu nggak berapa orang dari bangsa kita yang mati karena kamu berkhianat? Berapa orang yang harus dihancurkan? Rumah kami dirobohkan karena apa? Pengkhianat. Ya orang-orang akan bilang, ya iya, karena dia bela kamu. Orang Kristen lihatnya pahlawan. Dari sudut pandang kami, ini pengkhianat loh. Orang seperti ini, kok bisa? Teladan iman apa yang kita bisa pelajari dari seorang perempuan dan keberanian jenis apa? Kenapa dia mesti masuk di dalam bagian 10 courageous woman yang kita perlu pelajari? Bapak Ibu, Rahab beberapa kontroversi orang sering lihat dia tuh pengkhianat atau apa? Tuduhan kepada Rahab. Yang secara sisi negatif, ya kamu tuh lihatnya dia nolong orang, tapi jangan lupa dia apa cara metode yang dipakai Rahab untuk nolong orang? Iya kan? Ya banyak orang berdebat, berapa buku membahas panjang lebar. Ya buku-buku etika berusaha menjelaskan. Rahab ini bohong bukan sih? Enggak kok ini bohong itu the end justify the means. Ada yang teori begini, ada yang teori begitu. Enggak kok, yang penting tujuannya baik ya, caranya agak salah enggak apa-apa. Ada orang bilang ini yang sebetulnya itu yang seperti apa saudara? Bohong tidak sih? Dengan dia jelas-jelas waktu Raja Yeriko datang lepaskan 2 orang pengintai itu. Dia langsung kalimat apa? Aku tidak tahu. Sebelum malam, sebelum gerbang ditutup mereka sudah lari. Ya sudah, cepet-cepetlah kamu kejar mereka. Sebelum mereka lari lebih jauh, cepet-cepetlah. Mungkin mereka menyeberangi sungai Yordan. Ya itu jelas-jelas bohong lah. Karena dia menyimpan, menyembunyikan di belakang. Lalu orang-orang jadi nyinyir. Nah tuh Kristen ya.
Giliran mereka yang dibela aja lihatnya ini iman. Ya, bohong bolehlah demi kebaikan, tujuannya demi kebaikan. Jadi orang-orang kadang-kadang melihat ini perlu dimasukkan di dalam catatan orang-orang berimankah? Orang-orang Kristen ini orang-orang yang seperti apa? Kalau mereka dibela, ini iman. Kalau mereka dibikin susah, maka apa? Allah bekerja, Allah memelihara atau seperti apa? That is not fair. Tapi dari bagian ini mari kita lihat ibu-ibu bagaimana iman perempuan ini boleh menjadi berkat. Dicatat namanya, dicatat kata-katanya, dialognya, tindakannya. Baik di dalam perjanjian lama sampai di dalam perjanjian baru. Tidak banyak loh perempuan yang dicatat lengkap. Baik dalam PL sampai di dalam PB. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam konteks yang kita baca ya, pelan-pelan kita akan melihat bahwa ini konteksnya di tengah-tengah peperangan bukan? Ya, di tengah-tengah konteks peperangan memang Tuhan berjanji pada Yosua, kamu akan memasuki tanah Kanaan dan negeri ini akan diberikan kepada kamu. Yosua menerima ya, setiap tanah yang kau pijak itu Tuhan akan serahkan kepada kamu dan bangsa Israel. Yosua sudah mendapat janji itu. Tetapi kita akan melihat Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Tuhan memberikan janji dan tanah ini akan diserahkan kepada bangsa Israel. Tetap Yosua harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tetap harus apa? Pergi perang. Pergi perang. Tetap harus melakukan bagiannya. Taklukkan tanah Kanaan. Kita orang Kristen gak bisa bilang Tuhan akan memelihara hidup saya. Lalu saudara duduk manis. Tunggu di rumah. Tuhan akan tolong saya, lalu saudara doing nothing. Tidak. Tuhan janji tanah ini aku akan berikan kepada kamu. Tapi kemudian apa? Pergi kamu, perang. Ya, Tuhan perintahkan, Tuhan kasih janji bahwa tanah ini akan diberikan padamu. Tapi Yosua juga bergumul. Yosua masuk dalam pergumulan. Yosua memikirkan strateginya apa. Tuhan memang janji kasih tanah itu. Tapi Tuhan gak kasih detil kan. Belok kiri, belok kanan. Ya, cara strateginya ini. Di situ Tuhan beri hikmat bijaksana kepada kita. Yosua mengumpulkan, Tuhan sudah serahkan tanah ini. Bagian kami apa? Perang. Oke, sebelum kami pergi perang, gak boleh ngawur iman itu. Caranya seperti apa? Tuhan beri bijaksana, dia utus 2 orang untuk menjadi pengintai. Ya, itu strategi perang dia. Jangan sampai kita mau masuk ke dalam kota ini ngawur, gak jelas. Ya, beberapa kekuatan mereka, cara masuknya dari mana. Singkat cerita diutuslah dua orang pengintai dan masuk dari sana. Alkitab memberikan kita data ya. Yosua mengutus mereka. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Menarik ya, Bapak Ibu Saudara, nama kota itu dicatat dari Sitim. Waktu mereka berhenti di Sitim, Anda dan saya itu bukan orang Israel Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang Israel saat itu mereka langsung awas-awas. Hah, di Sitim? Wah, beberapa puluh tahun lalu di zaman Musa, ini kan zaman Yosua ya. Baru berapa puluh tahun yang lalu di Sitim itu kami mengalami peristiwa yang sangat buruk. Di Sitim itu apa? Di Sitim itulah peristiwa terjadi bangsa Israel menyembah Baal Peor. Peristiwa apa itu? Peristiwa ketika Raja Moab berusaha menyuap nabi sesat itu, Bileam. Ayo kutukilah, karena dia tahu gak mungkin bisa menang perang lawan orang-orang sekalipun mereka ini budak. Tuhan mereka itu menjaga mereka. Ya, singkat cerita Bileam kemudian mau memberikan kutuk, tetapi Alkitab melihat bahwa Tuhan membalikkan kata-katanya. Setiap kali mengeluarkan kutuk selalu mengeluarkan berkat. Nah, disitulah Bileam kemudian belajar. Gak bisa. Bangsa Israel ini gak bisa diapa-apain. Kalau kita mau serang mereka, Tuhannya akan lindungi mereka. Yaitu orang gak kenal Tuhan pun, nabi sesat pun tuh bisa belajar. Bahwa gak bisa, sekalipun mereka ini seringkali gak setia. Tuhan itu jaga mereka luar biasa. Jadi gak mungkin musuh-musuh dari luar bisa menghancurkan bangsa Israel. Tetapi tahu tidak jahatnya Bileam. Bileam itu jahat sekali, catatan di dalam perjanjian lama mengatakan. Tapi dia licik, karena dia gak bisa mengucapkan kutuk, kemudian Raja Moab itu marah. Dia punya trik apa? Dia punya strategi licik apa? Oh, kita gak mungkin lah, saya aja mau berikan kutuk kebalik jadi berkat. Cuman satu cara-caranya, kalau kamu mau hancurkan mereka, jangan dari luar. Jangan serbu mereka.
dari dalam, yaitu apa? Bikin mereka sendiri jatuh dalam dosa, supaya Allah mereka sendiri yang akan hukum mereka. Itu nabi-nabi sesat sudah belajar loh. Dan mereka akan lihat, bikin mereka jatuh dalam dosa supaya Tuhan pukul mereka. Dan cara kejadiannya apa? Nanti ibu-ibu baca di rumah ya, Bilangan pasal 25. Ibu-ibu baca di rumah Bilangan pasal 25 ayat 1 saja. Lalu mereka berkemah di Sitim. Mereka berkemah di Sitim. Mereka selesai nggak bisa dikutuk, lalu mereka berkemah di Sitim. Lalu apa yang dilakukan oleh Bileam? Bileam perintahkan kepada Raja Moab, caranya gampang. Kirim perempuan-perempuan Moab pergi ke tenda mereka. Kirim untuk menghibur mereka. Mungkin kemungkinan besar, ini kalau gayanya Pak Ivan tuh seru ya. Mereka bangun tenda di sebelah sini, lalu sebelah sana tendanya perempuan-perempuan Moab. Mungkin mereka jemur-jemur pakaian dalam mereka, kita nggak ngerti. Lalu mandi-mandi di pinggir. Lalu malam-malam pasang lampu, tubuh mereka buka baju, lalu whatever ya. Lalu kelihatan lekuk-lekuknya. Ujung sebelah sana tenda-tendanya orang Israel. Mata-mata cowok itu langsung liatin. Wah, ini perempuan-perempuan luar biasa. Loh, itu bukan tidak sengaja bikin tenda di situ loh Bapak Ibu Saudara. Mereka memang diperintahkan sengaja untuk bangun tenda-tenda di seberang orang-orang Israel. Dan mulailah saat itu terjadilah kawin campur. Orang-orang itu keluar dari tendanya lalu mengambil perempuan-perempuan Moab dan mereka mengawin di situ. Saudara tahu pada peristiwa lembu Baal itu, lembu emas ya. Lembu emas itu Tuhan matikan 3.000 orang ya. Sampai di dalam bagian ini saya lupa ya, itu sekian belas ribu orang-orang Israel dihukum oleh Tuhan, dimatikan oleh Tuhan. Karena mereka akhirnya bukan cuma ambil perempuan-perempuan Moab, tapi kemudian ambil apa? Allah mereka juga dia sembah. Jadi apa yang intrik yang dipikirkan oleh Bileam itu benar ya. Kamu bikinlah mereka berdosa, nanti Allah mereka yang akan hukum mereka. Itu satu-satunya cara. Kalau kita mau matikan mereka nggak bisa. Tuhan akan lindungi mereka. Dan di dalam bagian ini orang Israel tidak melihat anugerah Tuhan. Ide licik. Tetapi di dalam bagian ini saudara melihat seperti sesuatu yang ditwitch ya. Sesuatu yang dibalikkan. Di Sitim puluhan tahun yang lalu perempuan-perempuan berdosa menggoda laki-laki Israel. Tetapi di Sitim inilah kita akan melihat perempuan berdosa, ceramah, berkhotbah kepada laki-laki orang-orang Israel. Di Sitim puluhan tahun yang lalu perempuan-perempuan itu membuat bangsa Israel laki-lakinya lupa kepada Allah. Tetapi di Sitim ya pada saat ini kita akan melihat seorang perempuan membuat laki-laki Israel ingat pada Tuhan. Tuhan Allahmu keluar dari mulut siapa? Perempuan yang jelas-jelas disebut sebagai pelacur ya. Di Sitim di dalam bagian ini perempuan berdosa puluhan tahun yang lalu pada masa konteksnya Yosua ya. Itu membuat laki-laki itu dihukum oleh Tuhan. Mereka kemudian dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini di Sitim kita akan melihat seorang perempuan membawa laki-laki itu menuju kepada kemenangan, kepada keselamatan, kepada berkat Tuhan. Kisah ini kisah yang indah membalikan di tempat yang sebenarnya penuh dengan dosa. Tuhan mematikan belasan ribu laki-laki Israel. Tetapi di situ ada seorang perempuan berdosa pelacur menyelamatkan 2 orang dan hampir menyelamatkan seluruh besar pasukan orang Israel yang kira-kira 1,5 sampai 2 juta orang yang ada. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini menarik sekali kalau kita lihat juga strateginya lalu dikirim mereka untuk pergi ke Yeriko. Kita nggak tahu ya kenapa pilih rumahnya Rahab. Kenapa ya? Ada beberapa penafsir berusaha mencurigai. Nah tuh kan biasa cowok. Ya, kok ketawa sih? Apakah itu mewakili hati kita? Gak boleh tuduh-tuduh begitu loh ya. Ada beberapa cowok-cowok itu memang tidak setia. Tapi banyak juga cowok-cowok yang setia seperti suami-suamimu. Puji Tuhan, jangan gini-gini ibu-ibu. Gak perlu curhat di sini. Ada pemeliharaan Tuhan di sana. Beberapa laki-laki yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tapi kalau kita balik, kok bisa ya disuruh mengintai, kepikirannya pertama kali cari rumahnya perempuan sundal. Kenapa?
Apa? Bebas keluar masuk ke rumahnya perempuan sundal. Ya. Oke. Tapi kenapa harus pilih rumah perempuan sundal maksudku, Bu? Kalau dia pergi restoran juga keluar masuk kan? Kalau dia pergi ke rumah tetua atau apa, boleh juga kan? Ada beberapa orang mencurigai. Tuh kan, ini kayak 2 orang lepas dari sarangnya gitu ya. Ini masih rohani kumpulan orang percaya yang mau pergi perang, ketakutan. Sekarang lepas, wah langsung kayak keluarga liar, cari penginapan rumah perempuan sundal. Kita tidak melihat hal yang buruk, jadi kalau nafsir itu juga jangan terlalu cucok-tologi dan penuh kecurigaan ya. Karena Alkitab tidak mau menghukum mereka ya. Dan tidak ada data-data mereka mau menikmati nafsu dan lain sebagainya. Rumah perempuan sundal zaman itu gambarannya kalau saudara lihat di dalam film-film kerajaan-kerajaan, film-film Chinese culture. Itu ada rumah di mana orang boleh makan, minum, mabuk, pesta, dihibur oleh beberapa orang perempuan, dan itulah rumahnya Rahab. Kenapa? Disitulah perputaran tamu-tamu kumpulnya di situ. Tamu-tamu dari luar, pedagang-pedagang semua, sehingga rumah perempuan sundal kalau itu terkenal dan besar sekali, tidak kebetulan namanya dicatat Rahab. Karena kemungkinan besar orang-orang satu Yeriko tahu dia. Ini apa ya? Kalau kita bilang apa ya? Kalau orang seperti apa ya? Ya kayak mucikari gitu kali ya. Kita nggak terlalu ngerti ya mau sebutkannya seperti apa ya. Tapi memang dia perempuan yang Alkitab bilang kalau dia sendiri bersundal, perempuan yang nggak benar. Yaitu apa? Dia punya rumah itu, laki-laki boleh datang, minum, dihibur, seks dan lain sebagainya. Tapi di tempat seperti itu, zaman itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah tempat perputaran informasi paling fresh. Orang-orang yang mabuk itu semua pengetahuannya keluar di situ. Kira-kira ya, istri gua, harta saya disimpan di sini semua. Saudara boleh curiga ini orang mabuk, tapi banyak orang mabuk itu keluar apa yang ada dalam memori dia. Jadi itu seperti tempat pertukaran informasi. Sehingga mereka cari rumah perempuan sundal ini. Dan waktu cari rumah perempuan sundal itu ternyata spy mata-matanya orang Yeriko lebih canggih ya. Mata-matanya orang Yeriko lebih canggih, kenapa? Karena tangkap detil sampai Raja Yeriko juga tahu, Raja Yeriko tahu, lalu semua polisi-polisi kerajaan saat itu juga tahu. Dan mereka datang kepada rumah, siapa ini? Rahab. Ternyata mereka itu ketakutan juga ya. Takut, lalu katakan, ayo keluarkan 2 orang mata-mata itu ya. Detil raja itu bisa tahu 2 orang Israel menyelidiki negeri ini. Detil tinggalnya di rumah Rahab, langsung bisa tahu semua itu. Nah mari kita lihat teladan iman Rahab di tengah-tengah hal-hal yang demikian. Perempuan ini berani sekali. Perempuan pesolek ini yang biasa kita anggap siapa kamulah, perempuan berdosalah. Mikirnya cuman seks, cari hidup juga dari seks ya. Tapi kita akan melihat ya bagaimana Alkitab mencatat kata-kata dari mulutnya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita buka pasal 2 ayat yang ke-9 tadi. Saya baca dari ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang raja. Begitu seterusnya ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawar hatilah hati kami dan jatuhlah semangat kami menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah, perhatikan ya, Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Menarik sekali. Bapak Ibu, kita akan melihat kalimat yang keluar, kalimat iman dari Rahab itu pertama kali dengan kalimat apa? Aku tahu. Pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada iman sejati bisa bertumbuh tanpa saudara punya pengetahuan. Tidak ada saudara katakan, oh yang penting iman, yang penting percaya, yang penting ingat Yesus saja. Tapi saudara tidak punya pengetahuan firman Tuhan, celaka hidup kita. Ngawur.
Saudara, kadang-kadang dalam konseling, dalam menghadapi orang-orang yang berduka. Saya sama suami saya bergumul kita ya yang tahu firman Tuhan. Kita bisa menitikkan air mata. Sometimes kita bisa berduka, itu lamentation. Kenapa Tuhan? Iya, lalu saya katakan kita nggak habis bisa bayangkan ya. Kalau orang-orang itu tidak punya pengetahuan akan Tuhan. Berapa horor hidupnya. Berapa menakutkan, stres, depresi ya. Atau bahkan mau bunuh diri atau cari penghiburan yang sia-sia di dunia. Ngeri sekali hidup kalau saudara tidak tahu siapa yang saudara percayai. Tapi menarik, Rahab ini waktu dia bisa bilang pada Raja Yeriko, kejarlah dia sampai sungai Yordan. Ya, selesai waktu kemudian seperti itu, bisa saja dia mengambil kesempatan untuk tidur. Lalu katakan kepada orang-orang itu, ya sudahlah kalian pergilah, kan saya sudah tolong kamu, carilah jalanmu sendiri. Tidak. Perempuan ini betul-betul mengambil momen untuk apa? Dia temui pada waktu malam dan bicara dengan dua orang pengintai ini. Dia mengambil waktu untuk apa? Bersaksi kepada kedua orang itu. Ya, ketika kedua orang itu tidur, maka naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian begitu seterusnya. Aku tahu Bapak Ibu Saudara, pengetahuan. Pengetahuan itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Tidak ada iman sejati itu sehat tanpa pengetahuan. Tapi saudara juga tidak boleh balik dengan banyaknya pengetahuanku maka imanku sudah pasti akan sehat. Enggak juga Bapak Ibu Saudara. Kita di Reform itu sedih, banyak orang gak mau pengetahuan. Gak tahan dengarkan firman Tuhan. Ada beberapa orang juga katakan, aduh Bu kamu tuh kalau bikin seminar jam 9:30 sampai jam 3:30 kayak pembinaan kemarin. Dia katakan kalimat, bingung aku lihat orang Reform itu. Waktunya holiday, seminar. Orang Reform itu hiburannya itu seminar. Dia bingung. Loh, iya ada seminar pas liburan. Memang dibikin waktu liburan. Dia gedeng-gedeng. Baru kemarin seminar tanggal 7. Hari Sabtunya bulan Jumat. Hari Jumat ya. Aduh kata-kata saya udah belepotan. Sabtunya seminar. Oh dia langsung bilang. Aduh para pecinta seminar ini hiburannya pengetahuan. Heran kan? Beberapa orang bangga, kamu itu pengetahuan itu penting, mengerti itu penting ya. Kita langsung seperti itu, tapi kita juga bingung liatin orang-orang di Reform yang banyak pengetahuan. Hatinya kecil, imannya kecil, keberaniannya kecil. Ya, desire-nya, antusiasnya itu miskin sekali terhadap sesama. Kita bingung ya, hal-hal seperti demikian. Lalu orang yang banyak pengetahuan, banyak kali kehilangan cinta kasih. Tapi orang yang atas nama cinta kasih tidak perlu pengetahuan. Ngawurnya nggak luar biasa. Imannya juga ngawur, berpegang pada Tuhan ngawur. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi di sini kita akan melihat iman Rahab itu bukan iman yang ngawur. Ada orang katakan beriman itu sudahlah kayak orang itu lompat gitu ya. Turun lompat masuk ke jurang, nggak ngerti lah. Tapi pokoknya iman, pegang, pasti bisa. Lompat aja dulu. Saudara, kita iman Kristen itu nggak ngawur, nggak lompat itu lalu nggak ngerti kita pergi ke jurang, tinggal tunggu puk di bawah. Iman Kristen nggak ngawur seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tidak horor seperti itu kita lompat terus kita nggak tahu jatuh kemana. Alkitab katakan aku tahu ada akal budi, ada pengetahuan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, bukan cuma emosi saja, bukan dengan segenap jiwa, tapi pengetahuan. Aku tahu bahwa Tuhan Allahmu, pakai apa? Kapital di situ. Tuhan, yaitu apa? Yahweh, God of Covenant, Allah yang mengikat perjanjian. Bapak Ibu biasanya orang-orang kafir itu yang tidak kenal Tuhan bilang Tuhan Allahmu, pakainya apa? Elohim. Tuhan Allah pencipta, itu Elohim. Tapi kalau Tuhan kapital, itu Yahweh. Bukan sekedar pencipta, tetapi penebus, berelasi. God of Covenant, kok bisa ya? Saya bergumul, Tuhan alangkah ajaibnya engkau. Yakobus mencatat dia itu boleh dikomparasi dengan Abraham. Abraham juga dari keluarga kafir. Papanya pembuat patung, penyembah patung. Abraham istri, keluarganya semua menyembah berhala. Kapan ya momen dia langsung bisa percaya Tuhan dan mau kasih telinga mendengarkan perintah Tuhan? Kita tidak tahu kapan momennya. Sama seperti kita bingung-bingung juga kapan momennya
Rahab ini di momen apa kemudian dia bisa Allahnya Israel. Kalimatnya apa? Aku tak tahu. Tetapi Alkitab mencatat kalimat yang diulang adalah apa? Aku mendengar. Ya, taunya itu apa? Iman yang sejati itu karena tahu. Tahu apa? Tahu janji Tuhan. Tahu siapa Tuhan yang kita percaya. Kenal apa? Pribadi dan pekerjaan Tuhan. Dua hal yang berjalan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saudara coba katakan berapa orang, saya beriman. Beriman pada apa? Beriman pada kata-katamu sendiri seringkali. Beriman kepada apa? Ayat-ayat yang suka kita kutip sendiri sesuai dengan keinginan kita. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, Bapakku akan memberikannya. Aku taunya apa? Iman timbul dari pendengaran. Rahab katakan, aku mendengar Tuhan Allahmu. Dan aku mendengar dia mengeringkan ini. Aku mendengar. Dari mana? Tidak ada iman yang sejati saudara tanpa saudara mendengarkan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 katakan apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, aku tahu, aku dengar. Dan apa yang dimengerti, apa yang diketahui oleh Rahab. Rahab tahu dua hal Bapak Ibu Saudara. Pribadi Allah. Dia berani pakai apa? Tuhan. Orang Israel akan bilang, siapa lu? Kenapa berani pakai kata Yahweh, Yehova? Kami saja kalau mau sebutkan Yahweh nggak berani. Mesti sebutkannya apa? Elohim. Siapa kamu berani sebut Yahweh? Kami saja kalau mau menulis kata Yahweh, penanya mesti diganti. Kami juga mesti ganti jubah untuk menuliskan kata Yahweh. Ada ribuan kata Yahweh, berapa banyak ribu baju yang diganti untuk itu, berapa banyak pena yang dibuang. Kami gentar. Lalu siapa kamu perempuan sundal kafir? Lalu kamu bilang Allah covenant, Allah Yehova, Allah Yahweh itu. Ya dia bisa katakan, aku tahu bahwa Tuhan Allah Yahweh itu sudah memberikan negeri ini kepadamu. Mengerti apa? Pribadi Allah. Kedua mengerti apa? Pekerjaan Allah. Dua-duanya berjalan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Cobalah cek dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Saudara beriman itu mengenal Allah yang pribadinya seperti apa. Karakternya seperti apa Bapak Ibu Saudara. Beberapa orang selalu bilang, saya tahu Tuhan itu baik Bu Mercy. Tapi 5 tahun ini kehidupan kami sudah baik-baik saja. Makin lancar, makin diberkati. Terus dia bilang, saya takut ya kayaknya sebentar lagi akan terjadi hal yang kurang baik dalam keluarga kami. Bisa ngikuti saya saudara. Dia itu ya saya tahu Allah baik. Tapi dia membandingkan Allah itu pribadi yang menakutkan loh di sorga. Yang gak suka lihat kamu dan saya itu tenang di dunia ini. Lalu Tuhan mulai liatin gitu ya. Lilith sudah mulai enak aja dia ya 7 tahun ini ya. Jalan-jalan kemana-mana berkati. Sudah aku kasih penyakit. Ini Allah dari mana konsep seperti ini? Lalu punya gambaran Tio ya, udah enak sehat terus dia, lancar sampai lupa padaku. Sudah aku kirimkan panas saja dari sorga. Kasih dia sakit sedikit supaya dia balik sama aku. Biasa orang kalau sakit, Tuhan aku cuma minta sembuh aja, aku cinta Tuhan. Setelah sembuh, jalan-jalan, kerja, cari uang, ini masak, ini itu. Sampai sakit lagi Tuhan, aku cuma minta sembuh aja. Main-main sama Tuhan. Kayak gitu dan panjang sabarnya Tuhan sama kita itu luar biasa. Tapi Rahab itu kenal apa? Saya kenal pribadi Tuhan Allah Yehova. Saudara banyak kali konsep kita itu perlu diubahkan. Kita kenal Allah itu pribadi yang satu sisi kejam. Tapi satu sisi mungkin denominasi tertentu, wah Allah itu baik, minta apa saja, apa yang kamu inginkan, asal dengan percaya, beriman, klaim dan lain sebagainya. Tuhan pasti kasih kepada kita, kenapa? Kita ini anak, ya. Kita kepala bukan ekor, kira-kira demikian. Lah kalau semua mau jadi kepala kagak ada ekornya mati lah kita, gitu kira-kira. Kepala, lu semua mikirnya, Bahkan seringkali kita melihat orang-orang yang dianggap ekor, itu yang Tuhan pakai luar biasa bahkan melebihi kepala yang tampil di depan. Ya ada orang selalu kepingin jadi kepala nampil di depan, tapi Tuhan bilang saya bisa pakai yang ekor kok, gak harus dari kepala. Saudara cara Tuhan, ya dan kita melihat pribadi Tuhan dan menariknya ya pengenalan dia akan Tuhan yang bikin saya kagum itu.
Orang perang zaman itu Bapak Ibu Saudara, konsepnya itu teritori sekali. Kalau saya perang lawan kamu gitu ya, Dagon, ya kita tuh perang antara Allah dengan Allah. Lalu Allahnya berkuasa di mana saja. Gak heran orang Israel zaman dulu kalau perang itu kan mesti bawa tabut ya. Supaya apa? Tabut dibawa di sini menang. Nanti kalau tabutnya diambil musuh, mereka kalah. Karena teritori sekali. Tetapi Rahab ini tidak loh. Tuhan Allahmu itu Allah yang di atas langit, di bumi, dan di bawah. Ini ide Allah yang melampaui semua orang. Dan itu dua orang pengintai itu waktu mendengarkan kalimat dari perempuan sundal yang mengkhotbahi mereka ini. Yang menceramai mereka. Apa? Mereka baru ingat, iya Tuhanku itu di atas langit, di bawah, di bumi, juga di laut. Cuma aku takut. Ya. Mau lewat laut aku takut. Mau lewat ini takut. Pergi kemana-mana takut. Perempuan ini mulutnya dipakai Tuhan untuk menegaskan. Sebenarnya ini kalimat keluar dari mana? Musa ya. Tolong beberapa ibu yang kacamata, pakai kacamata baca untuk kita Ulangan pasal 4 ya. Ayat 39 ya. Ulangan 4 maksud saya. Boleh ada yang dapat, jangan saling menunggu. Baca bersama-sama ibu-ibu, semua ibu-ibu yang kacamata ya. Please gak usah dilepas kacamatanya, apalagi taruh di atas kepala. Nanti lupa cari-cari, udah pasang saya. Baca, Ulangan 4 ayat 39, 1, 2, 3. Menarik ya. Janganlah lupa, ini kalimat dari Musa. Janganlah lupa bahwa apa? Ketahuilah, camkanlah. Bahwa pakai kapital juga ya. Allah Yehova Yahweh. Tuhanlah Allah kita itu Allah yang di langit di atas, di bumi di bawah. Dan tidak ada yang lain. Ini gak ada tokoh-tokoh yang berani mengeluarkan kalimat ini. Pertama kali fresh keluar dari mulut siapa? Seorang perempuan namanya Rahab. Hampir tidak ada yang mengeluarkan kalimat seperti ini. Musa memang katakan, tetapi saya nggak ngerti dari mana Rahab bisa mengerti itu. Saya percaya Roh Kudus bimbing dia. Dia bukan kenal pribadi, tapi dia juga mengamat-amati pekerjaan Tuhan. Dia dengarkan ya puluhan tahun lalu. Tapi orang bisa bilang, lah itu kan 40 tahun lalu, zamannya Musa kan. Lewat menyeberangi laut Teberau itu kan 40 tahun lalu. Tapi jangan lupa 40 tahun lalu bangsa Israel lupa. Tapi Rahab tidak lupa. Rahab mengingat itu dan Rahab mengatakan itu kepada dua pengintai. Allahmu yang Allah seperti demikian. Allah yang di atas, di bumi dan di bawah. Dia memiliki pengetahuan pribadi dan pekerjaan Allah. Kedua, dia memiliki perjumpaan. Perjumpaan pribadi dengan Allah itu yang membuat dia tuh kayaknya gak habis-habis ngomong. Panjang sekali. Lalu terus memberikan strategi. Perempuan ini berani sekali. Ya sudah ya aku sudah kasih tahu Raja Yeriko itu dia tersesat. Tapi setelah ini kamu cepet-cepetlah lari. Diberitahu larinya pergi gak boleh sembarang lari loh. Kamu mesti pergi ke pegunungan. Dan mesti tunggu berapa hari? 3 hari di sana. Baru kamu boleh pergi kembali. Wah, strategi perang siapa yang ngatur pertama kali? Rahab loh. Strategi perang. Dengan hati, kenapa ada orang itu, maafkan ibu-ibu ya, bisa punya antusiasme itu kalau kita boleh katakan begitu limpah di hadapan Tuhan, begitu semangat di hadapan Tuhan. Kadang-kadang saya perhatikan ya kalau kita itu hidup kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara, kita tidur sudah malam, bangun pagi-pagi kaget semua, lalu mau cepet-cepet pergi kantor, muka kita itu bawaannya cuma satu. Ayo mau ngomong apa? Saya ini mau ngomong apa? Hah? Mau ngomong apa? Bawaannya cuma apa ibu-ibu ayo? Apa? Capek. Capek. Dan semua orang harus tahu saya itu capek. Capek. Nanti pulang juga capek. Lalu ikut, maaf ya saya yang ikut RCS misalnya saya nggak tahu ya bagaimana muka kalian di depan itu. Ikut saya ya pokoknya setore sambil ngantuk-ngantuk gitu. Ikut PD juga. Anda tenang, teduh bersaat doa. Bahkan sebelum waktunya berdoa. Ya. Lalu semua sudah ngantuk-ngantuk semua. Saya kadang-kadang kalau dia, aduh kemanapun saja cuman tahu satu hal. Letih, lesu dan berbeban berat. Nggak ada selesai-selesainya.
Tapi perempuan ini luar biasa ya. Saudara lihat itu apa? Antusiasme dia. Kenapa? Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan itu luar biasa. Apa ya? Sukacitanya itu luar biasa. Lalu dia ceritakan itu sampai 2 orang pengintai ini tidak ada kalimat keluar dari mulutnya kan. Kayaknya melongo. Kok bisa saktian dia ya? Kok lebih cintaan Tuhan dari kami ya? Biasa Bapak Ibu Saudara. Orang yang kelimpahan anugerah dan pengetahuan itu kekurangan antusias. Biasalah, ya sudah sering kali dengar. Tapi orang yang gak dapat itu waktu cerita itu menarik sekali. Saya pernah 1 kali KTB Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu. Dia bawa 1 orang ibu di Surabaya, baru ngomong. Terus semua sharing. Ini teman saya baru, kayak tadi diperkenalkan Lamsio ya baru. Terus sharing apa, yang satu tuh ya biasa ibu-ibu reform ya. Wah karakter Allah dalam Allah. Lalu selesai, dia tuh senyum liatin. Ibu apa? Saya baru dapat ayat baru luar biasa. Kita langsung, oh ya ayat apa? Yohanes 3 ayat 16 Bu. Ayo kenapa ketawa? Saya enggak ada ketawa loh. Yohanes 3 ayat 16 Bu. Oh ini ayat luar biasa. Ibu pernah bacakah? Kan gini kita. Oh ya. Satu bilang, malah kita udah hafal. Oh ya, jadi saya baru pertama kali baca. Oh ayat itu ya, saya baru tahu kalau Allah kasih itu sekaligus bisa marah loh. Yang dimarahin bukan saya, tapi anaknya. Kita kan kadang-kadang denger itu, aduh baik kali kau Nina, gitu kan. Cetek kali pengetahuanmu, aduh begitu saya. Tapi ya kadang-kadang bagi kita yang terlalu kecapean denger itu. Segala sesuatu itu sebenarnya lewat sini, keluar di sini aja Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya yang banyak dengar firman Tuhan. Termasuk di kebaktian umum. Termasuk yang kebaktian di pusat, saya perhatikan. Sering kali begitu banyak pengetahuan. Kamu tidak punya perjumpaan dengan Tuhan. Cuman berjumpa dengan apa? Otak manusia. Maafkan, cuman berjumpa dengan siapa? Pak Tong. Cuman berjumpa dengan siapa? Pengkhotbah besar. Kamu bertemu dengan siapa? Dengan hamba Tuhan yang hebat-hebat loh, yang khotbahnya bagus-bagus. Tapi belum tentu kamu berjumpa dengan Tuhan. Maka hatimu itu tidak ada desire apapun. Tidak ada kelimpahan apapun. Tidak berani bersaksi kepada orang lain. Tidak punya jiwa mengasihi sesama. Kalau aku mau diselamatkan, selamatkan aku, ayahku, ibuku, keluargaku. Semua harus kamu selamatkan. Compassion seperti itu adakah? Berapa banyak saudara? Seringkali kita itu punya pengetahuan tapi tidak pernah memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Bertobat. Tidak heran hidupmu itu terus letih lesu, berbeban berat, heran. Banyak pengetahuan terus penuh dengan kepahitan dalam hatimu ini ya. Seperti apa itu binatang yang kalau disentuh sedikit itu mengeluarkan tintanya itu ya. Kesenggol sedikit, kaget sedikit, marah sedikit, langsung mengeluarkan kebusukan dari dalam dirinya. Kenapa bisa seperti itu? Banyak orang punya pengetahuan, tidak punya perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada antusiasme melimpah dalam hatinya. Beda dengan Rahab, terus kalimat-kalimat iman. Terus kemudian kita akan melihat pengetahuan, perjumpaan dengan Allah. Dan yang penting ketiga adalah apa? Jangan lupa, permohonan iman. Permohonan belas kasihan. Bapak Ibu Anda dan saya bukan cuma punya pengetahuan. Orang reform punya pengetahuan. Punyakah dia perjumpaan dengan Tuhan? Poin yang ketiga adalah apa? Punyakah dia keluasan apa? Permohonan iman. Itu ada dalam diri Rahab. Permohonan iman. Jika Allah memberikan negeri ini kepada kamu, ingatlah aku dan keluargaku ya. Permintaan apa? Belas kasihan kan? Jangan lupakan. Bukan jangan lupakan jasa saya ya. Bukan. Dia tahu bahwa kalau saya tidak ikut ambil bagian di dalam kalian, iman kalian, saya pasti tidak akan diselamatkan. Dia bukan mau kamu harus bayar jasa kepada saya. Tidak, karena konsepnya dia tentang Tuhan benar. Dia hanya berharap belas kasihan. Ingatlah akan aku dan keluargaku, kiranya aku boleh mendapat belas kasihan. Ini yang membuat hidup iman kita itu limpah saudara. Ya, pengetahuan akan Allah, perjumpaan dengan Allah, permohonan iman, adakah? Ya, yang membuat kita itu gentar di hadapan Tuhan. Menarik ya. Bapak Ibu, permohonan iman kalau saudara perhatikan. Seluruh kota Yeriko itu tahu nggak kalau Allahnya orang Israel itu gagah perkasa. Tahu nggak bahwa kemungkinan besar mereka akan dikalahkan oleh Allahnya kelompok budak yang nggak bisa perang ini. Tahu nggak? Tahu karena Alkitab sendiri bilang kan.
Kengerian itu menyelimuti seluruh negeri kami. Kalau saudara buka Yosua pasal 6, coba boleh ada Bu Lilit dong cepat baca ayat 1 aja ya. Sebelum perang keadaan kota Yeriko itu seperti apa? Pasal 6 ayat 1. Iya Yosua Bu. Iya. Menarik ya. Langsung mereka bentengi semua. Tertutuplah kota itu karena orang Israel. Bahkan tidak ada yang berani keluar dan tidak ada yang berani masuk. Jadi kota itu kondisinya apa? Kota yang kayaknya hebat, besar, biasa orang perang. Ketakutan sama kelompok budak yang nggak punya pasukan perang, nggak punya kereta perang dan lain sebagainya. Jadi benar yang Alkitab katakan, kengerian menyelimuti seluruh kota itu. Perhatikan ya. Kemungkinan besar mereka tahu loh Allahnya Israel itu hebat. Tahu. Tapi mereka gak punya perjumpaan dan tidak punya permohonan belas kasihan. Cuman satu yang berharap belas kasihan. Siapa? Rahab. Ada orang itu sama-sama takut saudara. Tapi gak pernah berharap belas kasihan Tuhan. Takut, gak berharap belas kasihan Tuhan. Ada orang ketakutan ya. Ada teman kami yang biasa konseling, dia cerita, aku lu datang ke rumahnya ibu itu Mercy, dia cerita, ibu ya memang dia orang yang konselor ya, dia bilang, dia pegang bahunya, ya Bu saya tahu kesedihan ibu itu jawab dia apa? Di tangannya tuh dipukul, dia cerita ya, kamu mana tahu kesusahanku gitu ya. Kamu gak pernah sakit seperti saya ya, dimarahin pendeta ini. Istrimu masih ada, kamu lengkap semua. Kamu kenapa bilang kamu tahu? Ya saya bilang sama dia, makanya Toko kalau ketemu orang itu juga jangan, aku tahu kesusahanmu. Padahal aduh suami anaknya baru meninggal, rumahnya berapa waktu lalu kebakar. Lah ini kita mau ngomong apa? Aduh saya tahu pergumulanmu, makanya harusnya kita juga jawabnya, saya enggak tahu loh berapa berat pergumulan kamu, saya enggak bisa bayangkan. Cannot imagine, saya sendiri kalau mengalami seperti kamu itu sanggup tidak ya. Beliau menangis, itu hal yang sangat alami. Saya juga bilang, duh Tuhan kalau mendadak seperti ini tuh syoknya, kita pasti mencucurkan air mata seperti itu. Nah beliau kemarin Bu Anita ya tanya banyak, kenapa ini Bu Mercy, kenapa itulah. Orang kalau belajar banyak ya, pertanyaannya juga banyak. Dan Bu Anita tahu, yang ini belum selesai, baru saya mau tarik nafas. Ya kenapa begini? Oh ya sudah, karena sebenarnya enggak butuh jawaban. Setelah 5 kali pertanyaan, kenapa Bu Mercy? Saya mau nanya, yang mana? Karena pertanyaanmu kan terlalu banyak seharusnya. Saya bukan bermaksud mentertawakan siapapun. Saya cuman akhirnya Bu Anita tahu saya bilang apa? Bu, semua pertanyaanmu itu enggak ada satupun yang aku bisa jawab. Saya nggak ngerti kenapa harus diambil sekarang suamimu. Kita bisa jawab, Tuhan punya rencana. Ayo berani jawab. Segala sesuatu indah pada waktunya. Enak elu bukan di gua nggak ngalamin seperti ini. Saya cuma bilang saya nggak tahu. Tapi saya cuma bilang pada dia, saya hanya mau mendoakan supaya Tuhan berbelas kasihan. Ya dia kembali ke teman saya yang tangannya dipukul itu ya sama dia. Dia bilang, oke, maafkan kalau kata-kata saya menyakiti ibu. Saya boleh doain ibu enggak? Saudara tahu ibu ini bilang apa? Enggak perlu doakan saya. Saya enggak mau berdoa kepada Allah yang mengambil orang yang saya sayangi, mengambil rumah saya. Enggak perlu doakan saya. Sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sampai perhatikan, Saudara perhatikan ya, di saat-saat kesedihan itu, cara orang mengekspresikan kesedihan itu macam-macam, beda-beda. Tapi Saudara perhatikan ya, ibu ini dengan marah-marah ya, tidak merubahkan apa-apa. Tapi waktu kita berserah kepada Tuhan juga tidak mengubahkan apa-apa. Anak kita tetap mati, rumah kita tetap terbakar. Yang diubahkan oleh Tuhan itu apa, Saudara? Yang diubahkan oleh Tuhan itu apa? Kita langsung diubahkan Tuhan ketika kita meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan, saya belum bisa mengerti sekarang Tuhan. Hamba-hamba Tuhan saya tanya, enggak ada yang bisa memberi penjelasan pada saya Tuhan. Tapi bolehkah aku mendapat belas kasihan-Mu Tuhan, melewati ini. Jangan sampai aku menyangkal Engkau. Itu saja, belas kasihan-Mu Tuhan. Silakan Tuhan berbelas kasihan, permohonan belas kasihan itu merubahkan hidup kita. Hidup kita itu kaya Bapak Ibu Saudara. Kita punya pengetahuan itu simpel sekali. Tetapi perjumpaan itu membuat kita itu
exciting di hadapan Tuhan. Tetapi permohonan belas kasihan, saudara ya, yang belum pernah sampai ke titik nadir, sampai kepalamu itu mungkin bentur ke lantai dan cuman berkata, aku nggak sanggup mengangkat kepalaku Tuhan, hanya berharap belas kasihan. Saudara tidak pernah tahu seru dan indahnya mengikut Tuhan. Betapa ajaibnya mengikut Tuhan itu. Ketika bahkan kita nggak bisa mengangkat kepala kita, have mercy on me Tuhan. Berbelas kasihanlah, ingatlah akan aku Tuhan. Saya nggak minta banyak, nggak minta ditolong, nggak minta disembuhkan, nggak minta diapa-apain. Ini kata Rahab apa? Ingat akan aku dan keluargaku. Seperti permintaan seorang penjahat di samping Tuhan loh. Nggak minta diturunkan dari salib, nggak minta berkati keluargaku ya Tuhan. Nggak, cuma minta apa? Ingat saya Tuhan. Ingat saya, dia juga beri, jangan terlalu sakit lah Tuhan, jangan sampai saya mati, enggak, ingatlah akan aku. Saudara cuma perlu minta belas kasihan Tuhan itu. Ingatlah akan saya. Saudara akan menikmati apa kelimpahan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hal-hal yang seperti demikian. Keempat, saudara akan melihat keberanian iman yang luar biasa. Ya. Ketika dia mendapat belas kasihan, pada waktu dia menundukkan diri, itu namanya courageous, bukan brave ya. Di situ Tuhan beri dia keberanian. Di situ diberi dia keberanian. Dia justru punya strategi. Dia langsung bilang, atur, sekarang raja saya sudah saya tipu ya. Sekarang mereka semua lari. Ayo kamu semua selamatkan diri, pergi ke sana dan lain sebagainya. Saudara akan menemukan orang-orang yang memiliki keberanian iman. Mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Rela terima resiko, bahkan sampai pertaruhkannya nyawanya. Bapak Ibu di antara Anda dan saya mungkin memiliki pengetahuan, perjumpaan, pernah berharap belas kasihan Tuhan. Berapa yang berani berkorban di hadapan Tuhan? Berapa yang berani pertaruhkan bahkan serahkan nyawamu untuk pekerjaan Tuhan? Berapa orang? Saudara, kalau sampai ada satu orang saja beritahu kepada Raja Yeriko bahwa dia dibohongin oleh Rahab, matilah Rahab saat itu. Kita tahu Raja Yeriko itu detil loh, kirim mata-mata juga akhirnya ketahuan kan. Kalah kan pengintainya Israel, ketahuan kan. Raja Yeriko langsung gerbuk ke rumahnya Rahab. Di situ kita akan melihat Rahab, menarik ya. Waktu dua pengintai ini datang ke rumah Rahab. Rahab itu lihatnya apa ya? Rahab kan gak kenal dua orang pengintai ini. Siapa kamu? Namanya juga tentu dia tidak selalu kenal. Siapa kamu? Tapi menariknya Rahab kenal Allahnya dua orang pengintai ini. Gak penting kita kenal siapa orang itu. Tapi kita kenal orang ini Allahnya adalah Allah Yahweh. Allah yang pemilik di atas, di bawah dan di bawah bumi. Itu yang memberikan keberanian. Maka Rahab pertaruhkan nyawanya. Dia terima resiko Bapak Ibu Saudara. Orang yang mendedikasikan hidupnya itu membuat pekerjaan Tuhan itu sangat diberkati. Berapa banyak sih dari kita tuh yang sampai berkorban nyawa untuk Tuhan? Tidak. Beberapa di antara Anda korbankan, kalau boleh pakai istilah korban. Padahal itu juga gak cocok kalimat itu. Beberapa orang korbankan apa? Uangmu kah? Waktumu kah? Kesempatanmu. Saudara mungkin gak suka ya contoh yang saya pakai. Saya mohon maaf untuk itu. Saya gak kepikir contoh-contoh yang lain. Saya sendiri katakan kepada pengurus. Kita ya kalau kita PA wanita itu 2 minggu sekali loh. Tetapi orang-orang yang dapat YouTube itu ke Bu Anita, ke saya terus kejar sampai ke Pak Tommy. Kapan YouTube selanjutnya misalnya keluar. Mereka menunggu. Tetapi mungkin ya kalau di antara pengurus, di antara ibu-ibu bisa enggak tiap minggu kita PA wanita. Bahkan di antara kita pun mengatakan, aduh kalau tiap minggu ya habis waktu saya. Ya, saudara bisa lihat, aduh kalau tiap minggu harus tiap Kamis saya harus tinggalkan ini, tinggalkan ini. Kita ini berkorban apa sih sama Tuhan? Kita berkorban apa sama Tuhan? 2,5 jam. Dan saya sering kali bilang sama pengurus, lihatlah kebaikan Tuhan. Waktu PA ini dibuat setiap minggu. Waktu banyak orang yang berkorban. Kalau saudara boleh pakai kata berkorban. Berkorban tenaga, persiapan, uangmu buat siapkan apa itu makanan dan lain sebagainya. Saudara lihat, pekerjaan Tuhan makin diberkati bukan? Makin ada lebih banyak orang. Berapa orang kalau tiap minggu ada PA wanita Bu Mercy. Saya waktu itu katakan, enggak ini momen Paskah. Coba kita paksa diri. Saudara yang pernah hadir saudara akan melihat. Hampir penuh, justru waktu apa? Tiap minggu.
Mereka melihat bagaimana pengurus itu berkorban. Korban uang mereka untuk sediakan makanan. Korban waktu, korban semua. Pekerjaan Tuhan diberkati. Banyak-banyak gereja, anak-anak Tuhan tidak bertumbuh. Pekerjaan Tuhan tidak bertumbuh. Kenapa? Tidak ada orang yang mau berkorban kok. Hamba Tuhannya nggak mau berkorban. Pengurusnya nggak mau berkorban. Jemaatnya nggak mau berkorban. Mau jadi apa gereja kita ini? Nggak mau korban uang, nggak mau korban waktu. Boleh pimpin ya, aduh saya sudah paling sibuk lah, saya sudah harus ini. Saudara, kita ini korban apa sama Tuhan? Kadang-kadang saya tuh koreksi banyak hal. Tuhan, saya belajar dari sini. Banyak kali saya juga adalah hamba Tuhan yang tidak banyak berkorban di hadapan Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan tidak diberkati Tuhan. Pemimpin tidak ada yang mau berkorban. Pengurus tidak ada yang mau berkorban. Kita tidak sampai pertaruhkan nyawa. Tapi saya perhatikan di dalam 10 Courageous Women itu. Perempuan-perempuan yang berani pertaruhkan nyawanya. Itu menyelamatkan satu bangsa yang besar. Esther, Yosebat, perempuan-perempuan yang sederhana yang seperti demikian. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat dari keberadaan ini, dari seperti ini membuat kita mengkoreksi banyak hal. Tuhan, bagian saya di mana ya? Kalau perempuan yang dianggap sampah pun Tuhan naikkan dia di dalam jajaran pahlawan iman. Boleh dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang Abraham yang begitu besar, dengan Habel, dengan Sarah. Bagian saya di mana ya Tuhan? Sehingga kalau kita melihat yang besar seperti ini, Rahab ini bohong atau tidak Bapak Ibu Saudara? Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini sederhananya ya. Saya tidak mau saudara masuk di dalam bagian ini menjadi perdebatan yang panjang lebar ya. Perdebatan ini bohong atau tidak, teori bohong, teori etika itu banyak sekali membahas bagian ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengikuti perjalanan iman Rahab sedemikian, kita pegang satu hal. Rahab, Alkitab katakan bohong itu ya bohong. Bohong itu ya dosa. Ya. Iblis itu bapa pendusta. Dosa itu bohong, bohong itu dosa. Sudah ya. Jadi kita tidak mengatakan oh ini tidak begini. Tetapi kita juga belajar melihat di dalam konteks yang lebih besar. Kalau anak-anak, kalau saudara konsepnya anak-anak kan gitu. Papa juga bohong, kan gitu ya. Oh mama juga bohong. Dia lihatnya itu cuman apa ya? Peristiwa yang parsial di depan aja, fenomena. Tuh kan papa bohong, kenapa aku enggak boleh bohong? Kita jadikan anak, loh ini bohong atau enggak sih? Tetapi kalau kita melihat konteks seluruhnya, kenapa sampai Rahab berani berkata, aku tidak tahu, orang itu aku suruh pergi ya. Sekarang tidak ada di rumahku. Kenapa dia berani berkata demikian? Karena saudara di saat itu ada dua hal. Otoritas dan identitas. Dua hal. Saat itu Rahab mau mengatakan otoritas tertinggi dalam hidupku yaitu apa? Tuhan Allahnya bangsa Israel. Saat itu dia mengatakan otoritas yang paling tinggi adalah Tuhan Allah. Dan aku walaupun aku ini orang Kanaan, aku menyembah Tuhan Allahnya Israel. Dia meletakkan otoritas Allah di sana. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia berdosa. Otoritas kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini akan terus saling bertubrukan. Dunia mau menegakkan kerajaannya di tengah-tengah kerajaan Allah yang mau ditegakkan di tengah-tengah bumi. Maka saudara akan menemukan seringkali di dalam catatan Alkitab perjanjian lama. Di mana Firaun katakan matikan seluruh anak-anak Israel. Begitu kan? Otoritas kerajaan dunia. Firaun kan matikan. Lalu Sifra dan Pua berani katakan tidak. Kenapa? Kami belum datang aja. Perempuan Israel itu semua sudah bisa melahirkan sendiri. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak kan? Tapi Sifra sama Pua mau mengatakan, hai raja yang jahat, kamu tidak berotoritas atas hidup saya. Otoritas saya tertinggi takut kepada Allah lebih daripada manusia. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan itu cerita Firaun, di dalam perjanjian baru ada cerita apa? Herodes bukan? Herodes ketika orang Majus datang kepada Herodes, lalu saya cari bayi. Wah paranoid langsung Herodes. Apa? Ada bayi yang mau jadi raja. Langsung dia katakan apa? Kamu pergilah lebih dulu. Begitu kan catatan Matius pasal 1 ya. Pasal 2 ayat 7. Kamu pergilah lebih dulu. Kamu carilah bayi itu dan jikalau kamu sudah menemukan bayi itu apa katanya? Kamu baliklah pulang kemari kepadaku, beritahukanlah kepadaku supaya aku datang juga
Menyembah. Polos banget kan orang Majusnya. Oh, lalu mereka terima. Lalu setelah bertemu dengan bayi Yesus di tengah jalan diperingatkan lewat mimpi. Siapa yang kasih mimpi itu? Siapa yang kasih mimpi? Tuhan lah. Ya, kalau kita seperti anak-anak, lihatnya apa? Nah, Majus bohong. Kan gitu ya. Majus bohong. Kan tadi katanya, oke Tuanku Raja, kami akan pergi kalau kami sudah ketemu bayi itu, kami kasih tahu kepada kamu ya, supaya kamu pergi ke sana. Ternyata apa? Bohong kan? Kalau kita boleh lihat secara kata-kata anak-anak, lu bohong, tadi janji mau kasih tahu Herodes, sekarang kagak jadi. Kenapa? Tuhan intervensi di situ. Ada otoritas yang lebih besar. Ini bukan masalah bohong atau tidak bohong. Ini peperangan antara Allah Israel dengan Allahnya Kanaan. Ada yang lebih besar. Jadi kita nggak bisa lihatnya seperti anak-anak. Kalau anak-anak kita akan terus, iya ya, kok bohong ya? Dosa, ya dosa lah pasti saudara. Tapi kita lihat di atas sana bahwa bayangkan kalau Majus itu kembali lagi ke Herodes. Bukan cuma ribuan anak-anak bayi Bethlehem yang dimatikan. Bisa jadi Yesus pun akan diserang. Sehingga di situ kemudian diperingatkan lewat mimpi dan mereka tidak mau kembali datang pada Herodes. Ada bijaksana Bapak Ibu Saudara. Itu contoh sehari-harinya kayak apa ya? Kayak apa ya? Orang Kristen bohong. Contoh sehari-harinya yang sederhana gimana ya? Kalau di rumahmu ada maling. Gitu ya. Ini karena sering nonton crime investigation atau My Progging House itu ya. Rumah orang-orang bule itu kan besar-besar, ada basement. Ternyata dia tidur di situ, itu ada orang yang tidur di bawah dan lain sebagainya, itu serem. Tapi kita ambil maling ya, datang ke rumahmu lalu ngerampok barang-barangmu. Lalu bilang, tanya pada kamu misalnya, Bu Ana, ini semua sudah emas perak kamu ya? Kita jawabnya apa? Sudah, jawabnya sudah. Tapi kita ingat, aduh ada satu peninggalan opung di sebelah sana itu, ada di bawah tempat tidurku. Nah saudara kalau bilang, enggak boleh bohong loh ya. Penjahatnya bilang, ini sudah semua enggak boleh bohong ya. Terus waktu dia mau pergi keluar kita tanya, Pak balik, aku enggak mau bohong. Itu semua hartaku. Tapi opung ada kasih tinggal aku, emas perak ini ada di sini. Datanglah gitu ya. Aku orang Kristen, aku enggak mau bohong. Ambil sekalian ini. Lalu dia buka, lalu kau kasih semua peninggalan opung itu pada si maling ini. Yaitu bukannya jujur. Itu gendeng saudara gitu. Itu goblok namanya. Sesederhana itu kan. Lalu dia mau pergi, kemudian saudara ingat, masih ada brankasnya suamiku Pak Im. Balik-balik lagi kau. Gitu, bukan cuma opung punya sini. Lama-lama itu ya malingnya lihat Anda curiga. Ini waras, kelainan, depresi atau apa ibu ini, curiga dia. Malah aneh ya. Kita kan gak mungkin toh jadi orang seperti itu contoh paling sederhana ya. Jadi orang yang naif, kamu gak boleh bohong ya. Sekalian deh ini punyanya ini. Bita punya juga di situ, papanya punya di situ. Ambillah semua angkut, lalu pergi pun masih kau telepon. Baliklah kau, uang tabunganku sekalian aja yang masih ada. Aneh kan, kita jadi orang yang aneh seperti itu. Tidak kan, kita bisa tidak berkata, tidak. Kenapa? Karena kita tidak mau memberikan informasi yang benar kepada orang yang tidak benar dan tidak layak. Kita tidak mau berikan informasi yang benar kepada orang yang tidak benar dan tidak berhak. Pegang kata-kata ini. Siapa kamu? Pertama, kamu sudah tidak benar. Kedua, kamu tidak berhak atas hidup saya. Mati hidup saya bukan di tangan kamu. Itu kalimatnya Rahab sesederhananya. Jadi kita tidak bisa lihat ini hal masalah bohong atau tidak bohong. Lihat dari puncak gunung kita baru lihat. Oke, ini pertama pertaruhan otoritas. Kedua, ini pertaruhan identitas. Rahab waktu berkata berani berbohong tanda kutip ya. Rahab waktu dia mau menjelaskan identitasnya. Bukan cuma otoritas Allah atas hidup dia. Identitasnya. Bahwa memang secara lahir saya ini orang Kanaan. Secara lahir saya orang Kanaan. Orang kafir. Tetapi secara identitas. Saya sebenarnya sama seperti kamu dua pengintai. Saya bela kamu karena apa? Identitas kita sama. Itu mengingatkan kita akan kalimatnya. Siapa menantunya Naomi itu? Ya, masih ingat gak? Apa?
bangsamu, bangsa dulu ya, bangsamu adalah bangsaku. Dan Allahmu adalah Allahku. Itu pengakuan. Di situ bisa mengikuti ibu-ibu ya. Ada otoritas Allah dan identitas. Sehingga pada waktu dia berkata demikian, dia tidak bohong dalam arti seperti dunia tuduhkan. Dia mau mengatakan identitas saya lahir Kanaan. Tapi identitas saya adalah umat yang takut akan Tuhan. Sama seperti Corrie ten Boom. Di zaman Nazi, Corrie ten Boom itu terkenal Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menyembunyikan 59 orang di bawah basement rumahnya. Tentara Nazi datang, geledah semua. Lalu todongkan pistol, lalu katakan, kamu orang Kristen ya Corrie ten Boom, jangan berbohong. Dia katakan iya, karena tentara Nazi tahu pasti disembunyikan di mana. Cuman mereka tidak menemukan di mana. Lalu serang Corrie ten Boom dengan apa? Orang Kristen ya tidak boleh bohong. Beritahu, kamu sembunyikan orang Yahudi di mana? Dia jawabnya apa? Saya orang Kristen, saya tidak mau berbohong. Saya katakan tidak tahu. Menarik ya. Kalau kita anak kecil, bohong, sesempel itu. Tapi kita tahu, dia mau mengatakan kamu tidak berhak menerima informasi yang benar karena kamu bukan orang benar dan tidak berhak atas hidup saya. Lalu dia katakan apa? Tidak ada orang Yahudi dan dia bisa menyelamatkan 59 orang Yahudi. Setelah ketahuan dia menyelamatkan 59 orang Yahudi, maka orang Nazi memberikan propaganda bahwa orang Kristen itu adalah agama yang hipokrit, agama yang munafik. Ya, mereka melegalkan kebohongan hanya untuk membela dirinya. Bisa mengikuti maksud saya? Yaitu seperti anak kecil, bohong lu. Gitu. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pahlawan sejati dalam tokoh ini adalah Tuhan ya. Tuhan yang memasukkan Rahab di dalam bagian iman ini. Kita tidak tahu dari mana, tapi Tuhan masukkan. Tuhan tidak melupakan dosanya Rahab. Tetap dia disebut sebagai perempuan pelacur. Tetapi perempuan pelacur yang dianggap orang ini ekor. Tuhan izinkan lewat mulut dia ada kalimat-kalimat iman. Maka dua pengantai ini pulang dan cerita kepada Yosua. Itu menjadi konfirmasi kepada Yosua. Kalimatnya apa? Tuhan memang menyerahkan negeri ini kepada kita. Maka kita pergi perang. Jadi perempuan ini memberikan kekuatan kepada laki-laki gagah perkasa yang ada di sekitarnya. Dan tidak kebetulan kita melihat nanti Rahab menikah dengan Salmon. Kebanyakan beberapa penafsir mengatakan Salmon ini adalah nama dari dua orang pengintai. Menikah dengan Salmon dan mereka mempunyai anak Boas. Boas tidak kebetulan menikah dengan Ruth orang Moab ini. Lalu melahirkan Isai yang adalah papanya Daud. Boas adalah engkongnya Daud. Kira-kira demikian ya. Opungnya ya. Ajaib ya. Tuhan itu gak malu ya. Daftar silsilanya suruh catat perempuan sundal ya. Kalau kita mau catat daftar anak-anak kita itu semua yang berhasil saja ya. Kalau kita lihat ini berhasil, ini jadi dokter, ini jadi pengacara, ini jadi hakim. Yang satu, sudah terlalu banyak lah pohon keluarga kita. Kenapa? Yang satu ini pengangguran, sakit-sakitan, hidupnya gak benar, bikin malu pohon keluarga. Tapi Tuhan katakan, masukkan dia. Dan kamu dan saya hari ini belajar dari kalimat-kalimat iman dari perempuan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur dan minta Tuhan berikan ruang dalam hidup kita untuk menghidupi firman Tuhan. Tuhan berikan kita perjumpaan dengan Tuhan dan permohonan belas kasihan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita itu limpah. Hidup kita itu penuh antusias, sekalipun penuh tantangan, penuh ketakutan di sekitar kita. Tetapi kita bisa melangkah dengan iman, dengan berani. Karena kita tahu bukan gagah kuat kita. Tapi ada Tuhan yang memimpin kita di depan. Kita berdoa supaya kita bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya berhenti di pengetahuan kita. Mari kita berharap belas kasihan Tuhan. Dan dengan hormat bolehkah aku mohon kesediaan Bapak Pendeta Jack menutup kita di dalam doa dan mendoakan setiap kita kaum wanita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu hari ini. Kami Ya mendapati Tuhan, lagi kami berseru Tuhan dari membukakan sedalam hati kami, rahasia-rahasia yang baru di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Ternyata Tuhan Engkau boleh memakai seorang yang mempunyai cap sebagai pelacur, cap sebagai wanita yang tidak benar, tetapi melalui dialah juga Tuhan Engkau menyatakan bahwa Rahab adalah orang yang Engkau pakai untuk membukakan rahasia besar bagi Ya Tuhan. kedua pengintai yang Tuhan kirimkan itu. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami dibaharui lagi kembali, disemangati lagi untuk menjalani kehidupan kami di hari-hari mendatang ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Ya Tuhan, satu demi Dan satu kami tidaklah lewatkan dari membakar belas hati kasihan-Mu. teman-teman kami yang lain yang belum mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Kami naikkan doa ini, syukur ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jack. Sebelum ini boleh ada siapa yang mau respon, bertanya atau Bu saya terpikir sesuatu nggak harus tanya. Silahkan ibu-ibu. Adakah? Atau poin apa yang mungkin tadi tidak jelas atau apa? Sudah sangat jelas ya. Ya Ibu silakan. Ya. Pertanyaan saya, yang mau saya tanyakan adalah, itu maksudnya si Rahab itu datang kepada Tuhan, apa karena inisiatif Tuhan atau karena Rahab itu membuka diri? Oh oke. Pertanyaan yang baik ya. Itu dimulai dari mana dulu? Rahab datang dulu pada Tuhan atau inisiatif dua? Kalau kita di dalam catatan Alkitab, semua respon manusia, semua ketaatan manusia, semua kebaikan manusia itu hanyalah respon terhadap kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak lebih dulu menangkap Rahab, kalau Tuhan tidak lebih dulu mencelikkan mata dia, ya selama-lamanya dia buta. Pasti kasih karunia Tuhan yang lebih dulu menjamah hati dia, sehingga dia bisa terbuka. Sampai saya juga kan tadi komparasi, Yakobus bandingkan dia dengan Abraham kan. Tapi kita juga gak ngerti Abraham itu penyembah berhala, pembuat patung berhala, penyembah seluruh keluarga dia. Saya cari kapan momennya, Alkitab tidak beritahu. Tapi Alkitab beritahu pada waktu Tuhan bicara, dia langsung respon. Kita juga gak tahu, tapi Alkitab memberikan kita sedikit clue. Yaitu apa? Aku dengar, aku dengar, aku dengar. Kata siapa tadi? Rahab. Jadi orang ini rada beda dengan kita. Kita kalau dengar, pulang, lupa, tidur. Tapi kalau Rahab itu kata-kata di situ tadi saya lupa pakai, itu pakai istilah yada. Yada itu bukan sekedar knowledge loh. Yada itu saya tahu, saya gumulkan, saya analisa, saya menghampiri ya. Saya tahu ibu, saya tahu suami ibu, kebaktian di pusat, lalu saya menghampiri ibu, saya mau kenalan dengan ibu. Rumah ibu di mana, apa, saya membangun relasi dengan ibu. Nah itu pengetahuan itu beda. Kayak kami kalau pergi waktu saya menikah, kan dua-duanya hamba Tuhan. Tapi kami waktu itu hidup susah sekali, masih mahasiswa praktek, takut ngundang jemaat. Karena gak diundang pun pasti datang. Maka jadi suami saya, jangan undang semua ya. Iya, kamu juga dari tempat kamu, jangan banyak-banyak lah. Karena maafkan ya, waktu itu cukup untuk 100 saja. Yang datang 3 kali, 4 kali lipat. Semua selalu saya bilang, kamu kenal ini enggak? Ibu ini kan mau salaman ya. Sama saya, enggak itu pasti kamu yang undang, itu pasti kamu. Enggak, bukan aku. Gini-gini lucu ya. Lalu si ibu itu datang, dia peluk saya loh. Aduh, panggilnya tuh Cuan Tau ya. Cuan Tau Mercy, selamat. Maksudnya penginjil Mercy. Terus suami saya bilang, kan kenal kamu. Namanya siapa juga gue gak tahu. Kan sering kali gitu ya. Jadi orang itu bisa tahu siapa saya. Bu Mercy sekarang menikah dengan Pak Tommy. Tetapi saya sendiri loh gak tentu kenal dia. Saya sendiri juga gak mau memberi diri saya untuk berelasi dengan ibu itu. Nah itu cuma tahu, ya itu bukan yada. Tapi kalau kita katakan Tuhan aku tahu tentang engkau, itu kalimat itu karena dia bisa pakai covenant. Karena aku tuh berelasi dengan Tuhan.
Aku bukan cuma tahu, aku menikmati, aku berjumpa dengan Tuhan. Tadi saya belum bahas itu ya. Jadi pemilihan katanya itu aku yada dengan Tuhan. Yaitu relasi. Saudara dari jauh kan bisa kenal. Oh itu toh, oh itu ya anaknya Pak Tong. Oh itu Wenling, oh itu Wensing. Saudara cuma tahu dia anaknya Pak Tong, namanya Wenling, namanya Wensing. Saudara berelasi dengan dia enggak? Enggak kan? Enggak tentu kan? Nah itu bukan yada. Tapi kalau yada kita berelasi. Jadi pasti dimulai dengan Tuhan lebih dulu Bu. Momennya apa saya enggak tahu. Lalu dia berespon. Ada orang Bu dapatnya sedikit, responnya besar. Heran ya. Dapatnya sedikit, besar sekali. Aduh, saya dapat ini. Ada orang yang dapatnya banyak sampai bingung. Masuk sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Sampai rumah, buka baju, taruh, tidur, lupa. Itu memang ironisnya kita. Terima kasih Bu. Ada satu ibu lagi? Enggak ada? Ada? Ya. Kamu jangan jikalau-jikalau loh ya. Jangan seandainya loh. Aku enggak mau jawab kalau jikalau. Ayo. Oke. Saya terpaksa menolong. Iya. Bohong dalam arti yang hati nuranimu kan. Ya. Dua hal ya. Kadang kita orang Kristen ini yang terlalu autis dengan kesibukan kita sehari-hari. Terlalu autis dengan diri saya. Saya belum ini, belum bayar listrik, belum ini. Sehingga mata kita itu kesini, kata Luther itu mencium perut kita. Itu kan dosa itu mencium perut kita. Kita nggak bisa angkat karena kita lihat diri kita. Kadang-kadang kita nih yang orang yang mencium diri kita itu perlu kepalanya ditarik ke atas. Perlu dipaksa untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Kita puji Tuhan kalau sekali-kali Tuhan itu masih memaksa kita. Memaksa lewat firman Tuhan. Memaksa dengan anak kita yang kadang-kadang, mama ini bisa jalan kemana-mana, bisa ini. Tapi inang sakit, opung sakit, mama lupa ndak tengok. Bisa gitu, anak kecil. Maksud, nantilah papa. Enggak, mama enggak ini. Dia cerita ya. Jadi kadang Tuhan bisa memakai mulut anak bayi untuk memperlakukan kita. Akhirnya terpaksa. Kita datanglah ke mertua kita. Lalu karena demi anak kita terpaksa ya datang. Lalu bak makanan. Ya sudahlah pulang. Tapi kadang-kadang kita orang Kristen terlalu egois, perlu dipaksa. Ya satu sisi. Tetapi sisi lainnya juga. Kalau saudara terpaksa itu curiga juga. Saudara terpaksa karena apa? Ayo kita kumpulin uang untuk si A. Paling kita enggak mau bantu. Tapi aduh malulah semua keluarin uang 100.000. Masa saya nggak keluar uang? Lalu ayo kumpulin buat si ini meninggal misalnya. Malu kan? Akhirnya tinggal 100.000 dari kantong saya. Ya sudahlah keluar. Demi apa? Apa kata dunia kalau saya nggak kasih gitu. Kau itu dipaksa karena apa? Itu mesti kau curigain banyak-banyak. Apa ya Tuhan? Ya dipaksa karena apa? Karena lingkungan, karena nama baik, karena egomu, karena apa? Alangkah baiknya memang berilah dengan sukacita. Tapi seringkali, yaitu tadi, dengan dipaksa Tuhan lebih dulu, baru kita sukacita. Pernah ngalami gitu? Betul terus dari tadi kelompok seperti sini. Betul. Nanti masuk diskusi betulmu itu apa ya? Ini Lamsio, ini Melin. Betul Bu, betul ya. Jadi terlalu ekspresif ya. Betul, jadi waktu dipaksa, waktu liatin. Ya ampun, aku kasih 50.000 pun si ibu ini udah bahagia kali terimanya. Sampai terima kasih. Kita jadi apa ya? Tuhan ingatkan, yang kecil dari uang receh kamu itu saya bisa pakai untuk membahagiakan orang lain. Kita bisa ikut bahagia ya. Bisa ikut bahagia, nah, perlu dipaksa dulu baru bahagia. Dan berbahagialah untuk memaksa dirimu. Untuk taat itu saling... Itu bukan permainan kata Bu, itu thank you ya. Nah, kali ini pertanyaanmu bagus. Boleh kasih tepuk tangan? Oke, Tuhan memberkati ibu-ibu, menikmati indahnya dipimpin firman Tuhan hari lepas hari. Silahkan liturgis boleh pimpin.